Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, di malam hari ini eh, di lab statistik ini akan ada beberapa tema yang akan dibahas ya. Yang pertama, meneruskan data preparation eh, untuk data yang sifatnya sekunder. Itu kemarin kita sempat latihan untuk mendeteksi dan menghapus outlier. Kemudian selanjutnya adalah kita akan masuk ke data preparation untuk data primer yang sifatnya kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner. Nah, untuk tahapan ini akan ada dua uji. Yang pertama itu uji validitas, kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, uji validitas ini adalah serangkaian uji ya untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur konsep atau variabel yang seharusnya diukur. Jadi kalau validitas itu kan nanti tuh dari kuesioner akan terkumpul jawaban dari responden. Nah, kemudian diuji validitasnya untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur konsep atau variabel yang seharusnya diukur. Yang satu lagi yaitu uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas itu menguji kekuatan dari pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner. Untuk kalau pernyataannya kuat berarti dia konsisten. Nah, yang dimaksud dengan konsisten itu apa? Artinya untuk pernyataan yang sama akan dimaknai hal yang sama oleh semua responden penelitian gitu ya. Kalau kemarin teman-teman sempat ikut workshop yang C4, Ibu sampaikan contohnya eh, misalnya ada pernyataan yang ingin mengukur kepatuhan pajak. Nah, ketika Ibu sebagai responden, kemudian ada misalnya Rani sebagai responden, kemudian Aceh sebagai responden, menilai pernyataan yang ada di kuesioner mengenai kepatuhan pajak, jika pernyataan tersebut reliable, maka akan dimaknai sama, yaitu pernyataan itu apa namanya eh, memang untuk menangkap kepatuhan pajak. Gitu ya. Kalau misalnya dia tidak reliable, berarti nanti pemaknaannya akan berbeda antara Ibu, Rani, dan Aca mengenai pernyataan dalam kuesioner tersebut. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas ini, idealnya memang dilakukan 2 kali. Yang pertama itu pada saat pengembangan kuesioner. Jadi teman-teman yang menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian itu pada saat mengembangkan ya, pada saat awal mengembangkan kuesioner idealnya dilakukan pilot test. Pilot test itu menguji tadi validitas sama reliabilitas dari pernyataan yang kita buat. Gitu. Biasanya diambil minimal 30 responden untuk pilot test ini. Nah, namun responden yang mengisi pilot test itu tidak boleh lagi mengisi pengumpulan data utama penelitian. Jadi biasanya responden yang menjadi menjadi anggota pilot test itu bukan responden yang menjadi sasaran utama. Misalnya kita mau menyebarkan kuesioner ke wajib pajak. Nah, biasanya pilot testnya ke bukan sasaran utama, misalnya ke teman-teman kuliah gitu ya. Disuruh ngisi kuesioner kita minimal 30 orang, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, untuk menguji validitas
itu biasanya menggunakan nilai corrected item total correlation. Jadi nanti akan ada step-stepnya di SPSS. Kemudian muncul nilai ini corrected item total correlation. Pengambilan kesimpulan bahwa pernyataan itu valid atau tidak adalah jika nilai corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3 atau lebih dari R tabel. Jadi nanti kita harus mencari R tabelnya. R tabelnya itu akan berubah seiring dengan nilai alfa. Alfa itu kan nilai tingkat kesalahan yang kita gunakan sebagai peneliti dan jumlah responden. Biasanya semakin banyak responden, maka nilai R tabelnya akan semakin kecil. Nah, nanti R tabel ini menjadi pembanding bagi nilai corrected item total correlation. Jika nilai corrected item total correlation-nya itu lebih dari R tabel, maka dinyatakan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut valid. Kemudian kalau uji reliabilitas itu menggunakan nilai Cronbach apa namanya ya, ada di atasnya, menggunakan nilai Cronbach alpha. Nah, nilai Cronbach alpha ini akan berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 maka reliabilitasnya semakin tinggi, tapi ada berbagai batasan yang digunakan oleh peneliti. Kan kalau mendekati 1 mah hampir sempurna. Nah, biasanya kalau Cronbach alpha lebih dari 0,7 dianggap reliable, atau misalnya bisa juga di 0,6, minimalnya 0,6, tapi yang idealnya sih lebih dari 0,7. Nah, sekarang kita coba melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Kita lihat dulu konteks penelitiannya. Jadi ada penelitian yang bertujuan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berarti X yang pertama adalah ini, program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kemudian X yang kedua itu aplikasi e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nah, variabel dependennya dalam hal ini adalah kepatuhan pajak atau disimbolkan dengan Y. Kepatuhan pajak ini diukur menggunakan 6 pernyataan. Jadi biasanya kalau penelitian yang mengumpulkan data melalui kuesioner itu nanti akan ada indikator ya, poin indikator. Jadi indikatornya bukan rumus melainkan poin-poin dari variabel yang akan diukur. Kemudian dari indikator tersebut diturunkan ke dalam pernyataan. Kemudian independen variabelnya ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau X1. Ini diukur menggunakan 6 pertanyaan atau pernyataan, dan aplikasi e-Samsat X2 diukur menggunakan 6 pernyataan. Kemudian di contoh riset ini sampelnya ada 302 responden. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Ini teman-teman di sana ada SPSS-nya enggak? Atau menyimak aja? Belum install. Nggak ada, Bu. Menyimak aja ya. Harusnya direkam ya, tapi Ibu lupa nggak minta kode host. Saya direkam, Bu. Screen recorder. Iya, Windows G. Game recording. Oke. Nah, ini contoh data berdasarkan tadi kan ada konteks penelitian. Konteks penelitiannya kan yang X1 itu program pemutihan pajak. Terdiri dari 6 pernyataan. Biasanya nanti dikasih simbolnya. Simbolnya itu untuk setiap pernyataan. Untuk yang X1.1 berarti pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi X1 ini ada 6 pernyataan. Nah, biasanya nanti akan ditotalkan dari semua nilai
pernyataan yang dijawab oleh responden. Ini yang X1. Kemudian ini yang X2 ada 6 pernyataan juga. Ini kebetulan aja ya, semua variabel ada 6 pernyataan. Pada praktiknya itu bisa bervariasi tergantung dari indikator yang ada di setiap variabel. Kemudian untuk yang Y juga ada 6 pernyataan. Jadi kalau Y.1 berarti pernyataan pertama untuk variabel Y.2 pernyataan kedua untuk variabel Y, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba ini biar hilang gimana sih, lupa. Kelihatan ya teman-teman, masih kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, nah sekarang kita coba uji validitas dan reliabilitas. Jadi menunya itu analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas ini memang tidak bisa dilakukan sekaligus, melainkan harus per variabel. Berarti yang X1 dulu, X2 dulu, X1 dulu, kemudian X2, baru kemudian Y. Nah, kita coba untuk yang X1 dulu ya. Yang X1 dulu. Yang dimasukkan ke dalam items yang akan kita analisis validitas dan reliabilitasnya itu adalah hanya item pernyataannya saja. Yang X1 jumlah ini tidak perlu dimasukkan. Jadi cukup X1.1 sampai dengan X1.6. Masukkan ke kolom items, kemudian untuk statistiknya kita pilih item, scale, sama scale if items deleted. Nah, scale if item deleted ini bermanfaat ketika kita menemukan ternyata misalnya si variabel ini tidak reliable. Nah, biasanya ketidakreliabelan sebuah variabel itu disebabkan oleh beberapa nilai validitas yang kurang oke. Nah, scale if item deleted ini menunjukkan peningkatan nilai reliabilitas kalau si pernyataan yang nggak valid ini dihilangkan dari analisis gitu. Nanti kita lihat prakteknya. Kemudian continue, modelnya kita pilih alpha. Kemudian oke. Nah, ini adalah validitas dan reliabilitas untuk variabel X1. Kita coba dulu baca hasilnya ya. Yang pertama adalah biasanya yang muncul yang reliabilitas dulu. Nah, nilai reliabilitas itu dilihat dari nilai ini, Cronbach alpha. Yang ini. Di sini nilainya 0,912. Tadi kan batasan minimalnya tuh yang disepakati 0,7 ya. Berarti 0,9 lebih dari 0,7. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa variabel X1 ini reliable. Jadi kalau reliabilitas itu untuk mengukur satu variabel. Jadi cuma ada satu angka reliabilitas untuk satu variabel. Sedangkan untuk validitas itu kita mengujinya per item pernyataan. Dilihat dari nilai kolom corrected item total correlation. Jadi kalau nilai di kolom corrected item total correlation-nya ini lebih dari R tabel, maka si item tersebut dinyatakan valid. Nah, untuk tahu nilai R tabel dari mana, Bu? Biasanya ada sih, teman-teman bisa download di internet untuk mengetahui nilai R tabel, atau bisa menggunakan rumus Excel. Nah, ini udah pindah ke Excel belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, nah ini cara menghitung R tabel menggunakan rumus Excel. Jadi rumusnya tuh ada, Ibu nggak tahu ya kepanjangannya ini apa, kalau nggak salah T inverse, tapi tulisannya TINF
INV, kemudian masukkan nilai probabilitas. Probabilitas itu berarti nilai alfa. Nilai alfa yang kita gunakan kan biasanya 0,05. Berarti masukin 0,05. Kemudian dimasukin nilai degree of freedom. Kalau teman-teman lihat di internet biasanya disingkat DF. Nah, nilai DF itu, rumusnya itu adalah N min 2. Jadi kalau teman-teman menemukan istilah DF atau degree of freedom dalam sebuah rumus statistik, berarti dia adalah nilai dari N-2. Yang dimaksud dengan N itu apa? Yang dimaksud dengan N adalah banyaknya responden dalam hal ini ya. Tadi kan banyaknya responden itu 302, berarti degree of freedom-nya 302 dikurangi 2, yaitu 300. Dibagi SQRT dalam kurung degree of freedom lagi ya, yang ini. Degree of freedom ditambah sebenarnya tinggal kopas aja ini T inverse sampai dengan angka 300 ini ditambah T inverse Belum lagi kuliah dulu. dikuadratkan 2 kurung tutup. Ini kenapa belum tidur? Mau di sini Nah, aja. berarti tadi kan berapa sih R tabel untuk Iya. N302 dengan alfa 0,05. Nah, R tabelnya ini 0,11. Jadi, teman-teman biasanya nanti bisa search aja di Google. Untuk tabel R tabel itu di Google biasanya terbatas, hanya sampai sampel kalau nggak salah ya, sampai dengan sampel 100 atau enggak paling gede itu 150 N-nya, degree of freedom-nya. Nah, agak susah kan kalau misalnya kita mau nyari tabel, misalnya kita punya respondennya 300 atau enggak 350, jadi lebih baik mencari tabelnya menggunakan Excel. Nah, setelah kita cari, ternyata nilai R tabel untuk alfa 0,05 atau 5% dengan degree of freedom 300, di mana 300 itu ketika sampelnya 302 adalah 0,1. Kita kembali ke output SPSS. Nah, tadi kan acuan nilainya itu 0,1. Jadi, pernyataan ini akan dianggap valid jika nilai corrected item total correlation-nya lebih dari 0,1. Nah, ini kan semuanya besar ya. Paling kecil tuh 0,604, lebih dari 0,1. Berarti dianggap setiap pernyataan untuk mengukur variabel X1 itu valid. Nah, kemudian di sini kan ada kolom Cronbach alpha if item deleted. Jadi ini adalah nilai perubahan si Cronbach alpha ini ya, kalau item tertentu dalam pernyataan itu dihilangkan dari analisis. Contoh misalnya di sini yang paling kecil nilai corrected item total correlation-nya itu yang X1.5 sebesar 0,604. Nah, kalau misalnya item ini dihapus, maka Cronbach alpha-nya akan meningkat jadi 0,917, yang asalnya 0,912 jadi 0,917. Dalam kasus misalnya yang corrected item total correlation-nya ini kurang dari R tabel, di mana itu tidak valid, biasanya ketika dihapus nilai Cronbach alpha-nya akan meningkat cukup tinggi ya, sehingga memungkinkan misalnya kalau satu item dihapus ketika sebelumnya tidak reliable atau Cronbach alpha-nya kurang dari 0,7, ketika satu itemnya itu dihapus di pernyataannya, ada kemungkinan Cronbach alpha-nya menjadi meningkat. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsi dari kolom Cronbach alpha if item deleted untuk melihat atau
mentreatment jika si variabel tersebut tidak reliable. Kemudian itu yang untuk X1. Nah, sekarang kita coba yang X2. Masih sama, analyze, scale, reliability analysis. Kita kosongin dulu di kolom itemnya. Kemudian kita coba yang X2. Jadi yang dimasukin hanya yang pernyataannya aja. Nah, statistiknya tidak perlu kita rubah ya. Jadi kalau SPSS itu, kalau misalnya kita nggak klik reset, maka pilihan awal akan tetap sama. Ibu contohkan misalnya untuk yang ini kita pilih reset dulu. Nah, kalau reset berarti kesetelan semula. Kita pilih yang X2. Karena kita tadi sudah pilih tombol reset, maka dia kembali ke default menu awal. Berarti kita harus pilih item scale sama scale if item directive. Tapi kalau misalnya kita nggak pilih reset, maka yang muncul adalah pilihan terakhir gitu ya. Nah, ini untuk yang X2. Nah, untuk yang X2, ini yang X2 ya, hampir sama ternyata. Ada yang mau baca outputnya nggak? X2 ini reliable atau enggak? Reliable, Bu. Reliable. Karena di atas berapa tadi? 0,6 ya, Bu ya? 0,6 atau 0,7. Iya, Terus pernyataannya valid semua atau enggak? valid semua. Karena di atas 0, berapa, Bu? Satu ya, Bu ya? 0,1. Iya. Oke, sekarang yang Y. Teman-teman kelas B ada yang sifornya pakai kuesioner. Rani, Bu. Rani pakai kuesioner ya. Nah, coba Rani nih, yang Y. Yang Y reliable enggak, Ran? Reliable. Karena lebih dari 0,6. kelembapannya lebih dari 0,6. Terus valid nggak? Bentar, Bu. Valid, Bu. Valid karena Lebih dari 0,1, Bu. iya tadi R tabelnya lebih dari 0,1 ya. Sorry, corrected item total correlation-nya lebih dari R tabel, di mana R tabelnya tadi sudah hitung di Excel 0,1 gitu. Oke, berarti udah oke ya untuk validitas dan reliabilitas. Jadi apa ya, sekali lagi untuk persiapan data, yang pertama itu outlier, tapi untuk yang data primer, yang pertama itu adalah validitas sama reliabilitas. Nah, setelah dianggap valid dan reliable, tetap nanti harus diuji outliernya. Uji outliernya gimana, Bu? Uji outliernya itu yang di outlier yang mana? Jadi untuk data primer yang di outliernya itu yang variabel penelitiannya, berarti yang X1, X2, sama Y. Nah, Ibu contohkan aja ya sekalian. Jadi masih ingat nggak menu outlier apa? Analyze, descriptive statistic. Apa? Lupa ya? Lupa, Bu, lupa. Nah, yang data primer ini, yang di outlier itu X1, berarti ya, X2, sama Y. Masukin ke dependent list. Kemudian, sebelum kesana bentar. Bu, pelan-pelan soalnya
lambat tuh dari perpindahan. Hah, gimana? Jadi Ibunya? itu ya ibunya kecepatan, terus yang slide-nya itu munculnya lambat. Oh, suara ibu lebih cepat dari gambar. Ya, Ya oke, bentar ya. Nah, yang variabel view-nya harus dicek dulu ya. Yang X1 scale, X2 scale, ini juga scale. Harus scale dulu ya. Kemudian sekarang kita mau uji apa tadi? Outlier, deskriptif, explore, kemudian yang dimasukin yang variabel X-nya. Yang variabel resetnya X1, X2, sama Y. Jadi kalau yang validitas dan reliabilitas itu pernyataannya, kalau yang uji outlier itu variabel penelitiannya. Masukin ke dependent list, kemudian di statistiknya, ini cukupin aja sih, deskriptif, plotnya, histogram nggak perlu kali ya, normality plot boleh, continue, terus kita coba okein dulu. Bentar ya, SPSS-nya lemot nih. Nah, ini tidak terdistribusi normal ya, masih ingat nggak? Jadi dia terdistribusi normal kalau signifikansinya lebih dari alfa atau lebih dari 0,05. Nah, ini X1 bersih, tidak ada outlier. Kemudian X2 juga bersih ya, tidak ada outlier. Kemudian yang Y juga bersih, tidak ada outlier. Berarti ya data yang 302 itu langsung bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Paling PR-nya adalah tadi menormalkan setiap variabel. Kan tadi dia akan terdistribusi normal kalau nilai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks-nya yang signifikansinya lebih dari alfa, di mana alfa untuk riset sosial itu bisa di 1%, 5%, atau 10%. Nah, ini kan lebih kecil dari 1% bahkan ya, 0,00. Berarti harus di treatment supaya bisa terdistribusi normal. Itu PR selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu PR selanjutnya itu, Bu. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke uji normalitas berarti. Oh, Biar lebih mudah, ini kan sebenarnya slide-nya materinya hampir sama sih dengan yang materi sipur ya, tahapannya. Jadi yang pertama tadi validitas dan reliabilitas. Ini khusus untuk data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kemudian setelah itu analisis outlier dan treatment. Berarti kalau yang data sekunder itu langsung masuk ke analisis outlier dan treatment. Kalau yang data primer harus validitas dan reliabilitas, baru kemudian analisis outlier dan treatment. Setelah itu masuk ke uji normalitas data. Gitu. Nah, untuk uji normalitas data, kita lihat di slide-nya dulu ya. Menunya analyze descriptive statistic frequencies. Kemudian masukin variabel yang akan dianalisis.
klik di chartnya, pilih histogram, terus continue, nanti akan muncul seperti ini. Bentar. Akan muncul seperti ini histogramnya, kemudian dari histogram ini bisa kelihatan mana yang terdistribusi normal, mana yang tidak terdistribusi normal. Kalau yang terdistribusi normal itu yang titik puncaknya ada di tengah-tengah dari histogram ini. Kalau misalnya tidak terdistribusi normal, dia bisa menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Biar enak kita latihan aja ya. Jadi untuk uji normalitas itu ya berarti untuk variabel yang sifatnya rasio ya. Kalau yang tahun sama lulusan ini kan hanya pelengkap aja, variabel penelitiannya ada greenwashing, DAC, ROAS, sama leverage. Berarti kita harus uji apakah ketiga variabel ini terdistribusi normal atau tidak. Kita lihat untuk uji outlier, kemudian uji normalitas itu menggunakan menu descriptive statistics sih ya teman-teman. Jadi untuk uji normalitas ini kita lihat di frekuensi terlebih dahulu. Kemudian kita coba masukin yang akan kita uji variabelnya, ada greenwashing, discretionary accrual, ROAS, sama leverage. Kita masukin ke sini. Kemudian klik di statistik. Ini sebenarnya hanya untuk si statistik, kalau yang frekuensi ini untuk nilai-nilai deskriptif statistik aja ya. Jadi sebenarnya tidak perlu diklik juga tidak apa-apa. Kita hanya butuh membuat chartnya, yaitu untuk histogram sama memperlihatkan kurva normalitas dalam histogram. Kemudian continue, kemudian oke. Agak panjang ya, tapi sebenarnya kita hanya butuh histogramnya aja. Nah, ini untuk variabel greenwashing, kemudian ini discretionary accrual, ini ROAS, dan ini leverage. Jadi yang leverage ini cenderung dia kurva launchingnya atau kurva normalitasnya itu menceng ke kiri. Kemudian selain dilihat dari kurva ini, kita juga harus melihat dari nilai normalitas di statistiknya. Caranya sama seperti menunya sama seperti kita mau mendeteksi outlier. Analyze, descriptive statistic, explore. Tapi kita cuman butuh statistiknya aja ya, nggak butuh grafik. Jadi kita butuh statistik untuk melihat apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Nah, kita lihat nih, ini kalau ini keluar nggak ya deskriptif. Kalau buat tetap harus ada ini sih ya, harus ada di plotnya, normality plot with test. Continue, kemudian kita masukin variabelnya ya. Teman-teman harus tetap klik normality plot with test ya. Steam Hamlet nggak perlu. Kemudian continue. Oke.
Nah, sebenarnya kita hanya perlu ini sih, test of normality. Kalau dilihat dari sini ya, yang terdistribusi normal itu hanya variabel greenwashing saja, karena hanya variabel greenwashing yang nilai signifikansi dari Kolmogorov Smirnov sama Shapiro-Wilk-nya lebih dari 0,05. Selebihnya discretionary accrual, ROA sama leverage itu cenderung tidak terdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat ke grafik yang tadi dihasilkan. Kalau yang leverage ini kan cenderung ke kiri ya, dia loncengnya nggak ada di tengah, tapi ada di sebelah kiri. Kemudian yang ROA juga sebenarnya dia seperti ada di tengah, tapi nggak di tengahnya itu tidak di tengah grafik gitu ya. Dia seperti lonceng, tapi tidak ada di tengah grafik. Harusnya dia kalau terdistribusi normal itu loncengnya itu ada di tengah-tengah grafik seperti ini. Jadi dia seharusnya ada di sini nih, di puncaknya ini. Berarti sebenarnya yang ROA juga cenderung dia mentionnya ke kiri. Untuk yang discretionary accrual juga sama ya. Discretionary accrual dia nggak ada si loncengnya tuh harusnya kan ada di tengah-tengah grafik nih di sini. Gitu. Jadi cenderung dia, soalnya di sini ada yang mencil nih satu, ada angka yang mencil satu di sini, jadi dia cenderung ke kiri. Nah kalau yang greenwashing ini tadi kan dari statistiknya saja sudah terlihat dia terdistribusi normal. Berarti ya kalau yang greenwashing tidak perlu di treatment. Nah, cara mentreatmentnya gimana? Cara mentreatmentnya itu sebenarnya ada pedomannya. Kalau dilihat dari eh, grafik yang ROA, leverage sama satu lagi apa tadi Pak? ROA, leverage sama bukan discretionary accrual. ROA, discretionary accrual sama leverage. Menurut teman-teman bentuknya yang mana? Miring, sebenarnya puncaknya ada di sebelah kiri kan, berarti kan antara yang moderate atau yang substansial, ya nggak sih? Contoh kalau yang di slide ini kan dia ada di sebelah kiri nih puncaknya, ada yang di sebelah kiri ini kan. Nah, sebelah kirinya tapi bisa antara moderate positive skewness atau substansial positive skewness. Nah, kita coba di ini deh. Di apa namanya? Kalau Ibu double screen kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang greenwashing nggak usah ya, yang DAC. Yang DAC ini dia kan agak miring ke kiri, tapi sebenarnya moderate ya. Moderate menurut teman-teman yang DAC ini dia moderate atau substansial? Kalau dilihat antara jarak, kan harusnya dia ada di tengah-tengah. Substansial, Bu. Berarti yang DAC substansial ya. Iya. Yang DAC substansial, kemudian kalau yang ROA ROA moderate. moderate apa substansial? Soalnya yang kanannya kosong banget. Hmm. Moderate. Hah? Moderate. Yang ROA moderate. Itu kalau substansial tuh apa sih, Bu? Itunya tingginya apa ke Bukan tingginya sih, lebih lebarnya? ke
kekosongan distribusinya. Jadi Oh kalau yang gitu. moderat ini kan yang kosong sebelah kanannya tuh kecil. Mm-mm. Kalau substansial yang kosong sebelah kanannya cenderung besar. Artinya di sini tuh ada nilai-nilai sedikit-sedikit nilai-nilai yang mencil gitu. Oh gitu. Oh iya, berarti setuju Bu itu Bu. Itu substansial. Substansial. Yang Substansial leverage, juga. leverage juga substansial ya. Nah, kalau substansial itu eh, untuk transformasi, kita harus mentransformasikan data dengan menggunakan rumus LG10 dari X. Cuman ibu lupa nih, nyari dulu LG10 apa. Logaritma basis 10. Oh, LG itu logaritma. Logaritma dengan basis 10 dari X. Nah, nanti sebenarnya untuk transformasi data ini kita bisa lakukan melalui SPSS ya. Berarti yang pertama yang harus dilakukan untuk uji normalitas itu, yang pertama adalah bisa melihat nilainya dulu yang tadi Kolmogorov-nya. Setelah melihat nilai, baru kemudian melihat bentuk grafik. Setelah melihat bentuk grafik, nah kalau kalau manfaatnya melihat nilai dulu, kita bisa fokus untuk melihat grafik-grafik yang nilai normalitasnya itu cenderung tidak normal. Berarti kan kalau setelah kita lihat nilai yang dari test of normality ini, kita nanti grafiknya hanya fokus di melihat grafik DAC, ROA, sama leverage. Kemudian bandingkan dengan ini, ada di bentuk grafik yang mana kita setuju misalnya substansial positive skewness. Berarti kita harus mentransformasikan nilai eh, ROA, discretionary accrual, sama leverage ke dalam logaritma berbasis nilai 10 gitu ya. Log 10. Nah, sekarang kita transformasi data dulu ya. Caranya transform, terus compute variabel. Nah, kita harus tuliskan nih nama variabel barunya apa supaya teman-teman ingat dan tidak ini ya, tidak tidak pusing, langsung masukin aja nih rumusnya. Tadi kan logaritma 10 dari variabel apa dulu, misalnya DAC dulu, LG 10 dari DAC. Numeric expressionnya di sini ada nggak ya? LG 10, kemudian kurung buka, klik 2 kali di DAC-nya, kurung tutup. Jadi nanti variabel yang baru yang LG10 DAC ini adalah logaritma 10 dari discretionary accrual. Kemudian klik OK nanti. Nah, ada di mana, Bu? Adanya di sini. Ini ya. Oh jadi buat kolom baru gitu ya Bu ya? Ya, nanti dia akan membuat kolom baru. Tapi Bu nggak ngerti ya, ini missing apa gimana ya? Apa 0,000 gitu ya? Coba DAC. Oh, kalau logaritma itu kan nilai minus nggak bisa dilogaritmakan ya. Hmm. Itu juga jadi concern sih nanti. Oke, kita Berarti gimana lanjutin dulu. dipositifin semua Bu? Iya, tapi harus balik lagi ke konsep variabelnya sih. Dia bisa positif semua nggak? Kalau Iya. dalam kalau dalam konteks riset yang ini bisa, karena kan discretionary accrual ya. Selisih antara total accrual sama accrual diskresioner. Jadi kita nggak ngelihat arah dari discretionary accrualnya, apakah itu meningkatkan laba atau menurunkan laba, tapi hanya melihat besarannya. Jadi ini bisa nilai absolut. Aduh yang Kalau saya di nggak sini. bisa berarti Bu.
Saya hipotesisnya aja bingung ini. Negatif, positif nih. Tuh, nah sekarang kita lihat yang ROA dulu ya. ROA sama leverage. Kita transformasikan juga sama caranya transform complete variable. Berarti yang ini tuh ROA. Yang ininya juga diganti jadi ROA. Klik OK. Nah, kalau ROA kan ada semua nih. Ininya Ya. ada semua karena nilainya positif semua. Nah, berarti ini pada saat purposive samplingnya yang rugi nggak dimasukin. Kemudian sekarang tinggal yang transformasi leverage. Variable leverage. Nah, ini yang leverage ya. Nah, sebenarnya kita harus analisis lagi yang setelah ditransformasi apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Analyze descriptive statistic explore masih menu yang tadi kan sama ya. Oke aja. Nah, ini warning untuk variabel ternyata setelah ditransformasi jadi ada outlier ya. Iya. Habisnya kan ini udah bersih ya teman-teman. Tapi lebih kelihatan nyata sih, Bu. Yang tadi mah rapih banget. Enggak, kalau yang 205 itu kan hasil dari kemarin kita ngebersihin itu loh. Oh Ada iya. sisa 205 data. Jadi setelah dibersihin yang outliernya, itu kan ada yang cuman ibu filenya benar nggak ya yang itu? Nah, pokoknya gitulah ya. Nanti sebenarnya in real case gitu, eh problemnya tuh bisa beragam sih. Seperti yang ibu bilang kemarin, ya berarti kan sebenarnya gini, data yang kita kumpulkan tuh memang data yang ada di lapangan gitu ya, terutama untuk data sekunder. Nah, kalau misalnya kita mau menganalisis menggunakan namanya statistik parametrik, itu yang kayak regresi yang gitu-gitu, itu memang datanya harus terdistribusi normal. Jadi mau ngomong ini kita harus treatment dulu sampai dia terdistribusi normal gitu. Nah, ibu lupa sih ini yang 205 ini apakah sudah bersih atau belum dari outlier. Coba ibu cek dulu ya. Latihan missing data. Latihan outlier. Oh, ini yang baru ya. Coba ya ibu cek yang di sini ya. Takutnya yang 205 itu belum di outlier. Kita lihat nih, descriptive statistic export. Jadi caranya untuk lihat terdistribusi normal atau tidak, lihat dulu angkanya. Ini nggak salah ya. Lihat dulu angkanya. Nah, latihan outlier. Bener ya, angkanya ini sama ya tadi ya, 205. Tapi ternyata masih ada outliernya. Apa belum dihapus kali ya? Kemarin yang latihan outlier itu sisanya berapa sih ibu lupa. Masih ingat nggak? Teman-teman nyimpan nggak di lab statistik ya? Itu 44 gitu. Hmm,
Kayaknya ibu salah pakai file sih. Harusnya sih idealnya ya. Idealnya udah nggak ada. Udah tidak ada. Oh, jadi 185 ininya. Oh, Sisa datanya. Ibu lupa kayaknya nggak nyimpen. Jadi tahapannya setelah outlier itu kan uji normalitas. Nah, uji normalitasnya itu, bentar. Nah, uji normalitasnya itu yang ini sih hampir sama nilainya 0,2 sama 0,335. Tapi datanya yang sudah bersih dari outlier. Nah, idealnya kalau yang sudah bersih dari outlier ini, ketika di treatment, dia normalitasnya akan menjadi lebih baik gitu. Nah, nanti Ibu coba ngasih contoh lagi data yang udah di outlier, maksudnya tahapannya yang outlier dulu, habis itu baru normalitas ya. Tapi intinya teman-teman berarti nanti prosesnya itu dari eh, apa namanya, dari yang treatment di identifikasi outlier dan treatment, kemudian habis itu uji normalitas setelah terdistribusi normal tadi ya. Kalau yang ini sih, kalau yang di contoh ini setelah ditransformasi nih, yang leverage-nya ditransformasi, dia jadi SQRT leverage kan, jadi 0,2 sama 0,146. Atau misalnya kita coba yang pakai SQRT ya, siapa tahu ternyata dia moderate bukan tadi apa sih yang satu lagi, yang yang satu lagi tuh apa ya? Yang menjulang tinggi tadi. substansial kan. Substansi. Oh iya. Kan kita coba kalau ditransformasi jadi moderate ya, satu aja yang DAC deh, transform compute DAC. Square root. Sama aja kayaknya. Coba kita cek ya, that analyze, descriptive, explore. Oh, teman-teman tadi salah, guys. Ini belum dikeluarin. Iya belum dipilih, Bu. Tadi masih Ya. yang nggak ada itunya. Tapi ini sebenarnya yang belum di outlier sih, harusnya tadi tinggal sisa 185. Oh, lumayan naik sih, yang DAC jadi 0,01. Walaupun masih, kalau yang ini bisa dianggap terdistribusi normal di angka 1%, tapi yang ROA sama leverage kayaknya belum naik. Berarti kita coba yang ROA-nya pakai SQRT ya, transform compute variable. ROA. Loki ada Loki. Ada Bu, ngerti tapi Bu. Gimana udah di ACC belum? Aduh, pertanyaan yang sering ditanyakan Bu. Ibu khawatir tahu Loki. Kita coba ya SQRT aja sama ROA. Sama aja ternyata. Jadi Iya. memang harus bersih dulu ya outliernya teman-teman semua. Ini yang 205 itu belum dibersihin kayaknya. Lupa ibu filenya yang mana, tapi intinya itu. Kemudian selanjutnya setelah terdistribusi normal, nanti eh, real case-nya teman-teman bisa langsung praktek di data ya, di data yang teman-teman punya. Nanti pada saat udah ngumpulin data C4,
eh, kita akan coba analisis tahapan-tahapan analisisnya bisa kita diskusikan bersama. Nah, setelah dilakukan uji normalitas, baru masuk ke deskriptif statistik. Nah, kalau deskriptif statistik ini sebenarnya sifatnya mendeskripsikan saja data variabel. Biasanya ada ukuran dispersi atau penyebaran, ada ukuran pemusatan. Nah, untuk pemusatan itu biasanya pakai rata-rata aja. Kemudian untuk penyebaran itu biasanya range, minimum, maksimum, standar deviasi sama variance. Menunya masih di menu deskriptif statistik ya, analyze deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif, masukin variabel yang akan dianalisa. Nah, kalau misalnya ternyata ada variabel transform atau transformasi, itu biasanya dimasukin semua. Contoh misalnya yang di slide ini kan yang ditransformasi itu yang leverage. Nah, yang transformasi leverage juga kita lihat statistik deskriptifnya. Kemudian klik option, biasanya nanti akan muncul apa aja yang mau kita lihat nilainya. Biasanya rata-rata untuk ukuran pemusatan ya. Kemudian dispersinya, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum. Kalau range itu apa? Ada yang tahu atau masih ingat? Dari berapa dari mana sampai mana gitu. Iya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Range itu selisih nilai maksimum sama minimum. Iya. Itu range. Berarti kalau range-nya gede, besar gitu ya, berarti cenderung jaraknya juga besar gitu. Terus kalau standar deviasi itu apa? Standar deviasi rata-rata dari gap-gapnya itu. Rata-rata dari gapnya, gap Selisih antara apa? selisih antara itu Bu yang sama itu tuh sama min, yang lainnya setiap data sama min. Setiap data sama rata-rata ya. Iya. Kalau variance aduh lupa Bu, apa Bu? variance itu kuadrat dari standar deviasi. Standar deviasi Oh, dikuadratin. dikuadratin. Itu variance. Nah, berarti kalau variance-nya makin besar ya cenderung dia lebih tersebar gitu ya datanya. Kemudian kalau standar deviasinya lebih, maksudnya nilainya jauh dari rata-rata, berarti dia cenderung datanya tersebar atau terdistribusi. Kalau datanya terdistribusi, biasanya dia akan cenderung bersifat distribusinya normal gitu. Jadi lebih, kalau menurut teman-teman lebih bagus data yang terdistribusi atau yang tidak terdistribusi? Gak tahu, belum pernah penelitian. Oh, kalau dalam hal tertentu sih lebih bagus yang terdistribusi ya, gitu. Jadi dia apa namanya? Tadi kalau terdistribusi berarti setiap titik nilai dari yang kecil yang ke yang besar tuh terisi gitu. Kalau misalnya dia terpusat di satu angka tertentu, itu biasanya nanti dia tidak terdistribusi normal. Gitu ya. Itu untuk deskriptif statistik. Kemudian setelah dilakukan deskriptif statistik, biasanya kita akan melakukan korelasi. Korelasi itu yang menghubungkan antara berbagai variabel dalam penelitian. Tujuannya sebagai analisa awal. Kalau misalnya kita lagi menguji pengaruh kan, kalau pengaruh tuh berarti ada dampak erat antara satu variabel dengan variabel lain. Pengaruh itu artinya misalnya kalau X naik 1, kalau X-nya berpengaruh terhadap Y berarti Y juga akan naik 1 gitu. Jadi kenaikan Y itu disebabkan oleh kenaikan X itu kalau berpengaruh. Kalau korelasi itu hanya melihat pola aja.
Oh, kalau misalnya X berkorelasi dengan Y, ketika X naik, ketika pola X naik, maka pola Y juga ikut naik. Sama-sama naik kalau dia korelasinya positif. Nah, tapi kalau dia berkorelasi, ketika polanya sama-sama naik, misalnya, eh, belum bisa menjawab apakah kenaikan Y itu disebabkan oleh X. Jadi cuman analisa pola aja kalau korelasi mah. Baru kemudian kalau yang pengaruh nanti masuk ke regresi. Tapi untuk persiapan data itu hanya sampai korelasi aja gitu. Nah, dalam kasus ini, bentar ya teman-teman, baterai laptopnya mau habis. Semoga baterai teman-teman belum habis ya. Sama Bu, ini tinggal 25%. Ada bentar. Satu lagi dah, ini yang korelasi aja. Nah, korelasi, menunya analyze, correlate, kemudian parsial, masukin semua variabel yang akan diteliti. Kemudian, nah ini hasilnya. Nah, untuk menyajikan korelasi ini nggak usah jangan kopas ya. Jadi nanti kalau dalam melakukan penelitian, jangan kopas tabel SPSS ke laporannya, tapi teman-teman harus mencari informasi yang diperlukan aja gitu yang dipindahkan. Nah, biasanya kalau yang korelasi ini sebenarnya penyajiannya sama sih seperti tabel SPSS. Jadi ada ditulis variabelnya secara vertikal. Ini kan ada greenwashing, DAC, ROA, leverage sama yang transformasi tadi. Kemudian secara vertikal. Nah, tadi tinggal dimasukin nilainya aja. Untuk variabel yang sama, GW dengan GW kan pasti satu, DAC dengan DAC satu, ROA sama ROA satu, leverage sama leverage tadi ini semua angka satu. Kemudian kita lihat apa namanya, korelasi antara DAC sama greenwashing. Berarti nilainya yang ini min 0,182. Bintang 1 di sini kalau di SPSS korelasi signifikan di tingkat 5%. Two tail atau dua sisi ya. Ini berarti signifikan. Nah, berarti ini ada indikasi, ada pengaruhnya nih antara discretionary accrual sama greenwashing gitu. Kemudian selanjutnya yang ROA sama greenwashing tidak berkorelasi. Nilainya 0,009 tapi dia nggak signifikan, berarti tidak berkorelasi. Yang leverage 0,150 tidak berkorelasi. Nah, yang SQRT berkorelasi di angka 5%. Kemudian selanjutnya tinggal mindahin aja nih. Yang ini berarti min 0,031, 0, ini 0, min 0,135, min 0,128. Kemudian yang ini leverage sama ROA 0,008, SQRT leverage sama ROA 0,09. Sama leverage sama SQRT leverage ini pasti gede ya, karena kan SQRT leverage berasal dari transformasi leverage. Nah, selain melihat indikasi antara X1 sama Y-nya, kan yang ini tuh berarti X1, X2, X3 korelasinya terhadap Y. Nah, kita lihat juga korelasi antar variabel X. Contoh misalnya yang DAC sama ROA, ini kan tidak berkorelasi. Kemudian DAC sama leverage tidak berkorelasi, DAC sama SQRT leverage tidak berkorelasi. Ini juga punya makna. Jadi kalau teman-teman, nanti kita masuk ke regresi ya. Kalau teman-teman menggunakan OLS, Ordinary Least Square, atau biasanya teman-teman kenal sebagai regresi linear berganda, itu antar variabel X-nya tidak boleh saling berkorelasi. Nah, indikasi antar variabel X tidak saling berkorelasi itu bisa dilihat dari analisis awal yang korelasi ini. Selain nanti ada juga uji namanya uji VIF ya, Variance Inflation Factor. Ada nanti di analisis regresi. Tapi di tabel korelasi ini juga teman-teman bisa sampaikan sebagai indikasi awal bahwa
antar variabel X itu tidak ada korelasi, bisa dilihat dari tabel korelasi ini, bahwa antara DAC dan ROA, DAC dan leverage, kemudian ROA dengan leverage, itu tidak ada korelasi yang mengindikasikan asumsi antar variabel independen tidak berkorelasi itu terpenuhi. Udah, selanjutnya OLS di pertemuan berikutnya aja. Ya Bu, jangan banyak-banyak pusing. Oke. Ya udah tuh ya. Bu, mau nanya Bu, Apa? kalau support minimal datanya berapa Bu? Lucky sanggupnya berapa? Oke, belum dikasih tahu Bu. Sebenarnya kalau ditanya minimal data, kalau secara statistik ya, kalau secara statistik itu, kalau misalnya teman-teman pakai regresi, kalau X-nya 1, misalnya pengaruh pengaruh ROA terhadap pengindaran pajak misalnya, X-nya 1 kan, X-nya 1 ini biasanya SPSS bisa bekerja atau statistik bisa mengolah regresinya dengan data minimal 30 kalau X-nya 1. Terus kalau nambah 1X misalnya jadi X1 X2, tinggal ditambah 10 per X-nya gitu. Tapi kan menentukan besaran sampel itu tidak bisa hanya didasarkan pada analisis statistik. Kalau analisis statistik mah itu mah minimal data yang bisa diolah secara regresi. Tapi kan kalau teknik pengambilan sampel itu kan beda lagi, ada metodologinya. Misalnya mau pakai apa? Purposive sampling. Kalau akuntansi itu biasanya kan pakai purposive sampling. Purposive sampling itu berarti sampel bersyarat. Sampel itu kan mengambil sesuatu dari populasi ya. Berarti kan teman-teman harus menentukan dulu populasi penelitiannya apa. Biasanya Lucky mah mau meneliti di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia ada berapa? Lucky harus tahu. Misalnya ada 300 perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Kemudian metodenya pakai apa? Purposive sampling. Purposive sampling itu kan menentukan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh anggota populasi supaya bisa diambil sebagai sampel. Syaratnya apa aja? Misalnya yang pertama harus memiliki semua data yang diperlukan penelitian dengan lengkap. Jadi kan lo harus milihin tuh dari 300 manufaktur yang lengkap datanya ada berapa? Oh, cuman ada 200, berarti yang 100 tereliminasi gitu, Lucky. Kemudian dari 200 misalnya tidak menyertakan perusahaan yang rugi karena misalnya penelitian ini menggunakan ukuran effective tax rate gitu ya. Soalnya kan kalau perusahaan rugi dia nggak bayar pajak, jadi kita nggak bisa ukur effective tax rate-nya. Berarti yang perusahaan yang rugi dikeluarin, yang rugi ada berapa dari 200, misalnya ada 50. Oh, berarti sisa 150. Gitu Lucky, nggak bisa ditentukan minimal berapa. Tergantung dari teknik pengambilan sampelnya Lucky. Ya Bu. Lucky mau perusahaan apa? Makanya populasinya jangan yang perusahaannya banyak. Kalau populasinya manufaktur, itu banyak perusahaannya. Ngambil perusahaan yang unik, misalnya apa? Misalnya pertambangan. Nah, uniknya, mencari unik atau tidaknya apa ya tergantung judul kita. Ada nggak sih fenomena di perusahaan pertambangan yang nyantol ke judul kita gitu. Gitu, Ki. Iya Bu ya. Jadi udah di ACC belum judulnya? Lucky. ACC dulu ya, Lucky judulnya. Iya Bu, besok di follow up lagi kebaikannya. Kamu belum dijawab. Belum. Tadi belum sempat ini lagi, konfirmasi lagi. Ya udah. Oke deh. Oke.
Oke, Ibu tutup aja ya malam hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Eh, mau nanya tapi kasihan yang lain Bu udah malam Bu. Ya udah. Ya kalau nanya mah nggak apa-apa. Nanti yang lain mau udahan juga. Jika belum ngirim bab 2. Iya Bu, ada Bu bab 2. Saya tuh masih bingung di ininya Bu. Bu ini kalau misalnya si ini kan saya kan misalnya kan case ya misalnya kan ada outflow sama inflow ya Bu ya. Saya kan maksudnya asumsi saya kalau outflow-nya itu lebih besar daripada inflow. Ini kan karena 2 tahun sebelumnya gitu. Nah, itu tuh bakalan suatu yang membangun lah gitulah Bu. Kayak investasi gitu. Kayak suatu pengeluaran untuk ya membangun untuk pertumbuhan perusahaannya gitu. Jadi bukan untuk inefisiensi bukan. Nah, tapi kan kalau misalnya kayak gitu kan outflow-nya kan lebih besar daripada inflow. Dibagi inflow. Positif berarti ya. Nah, cash in lebih besar dari cash out. Ya negatif lah. Tapi ya, emang mungkin ya kalau cash flow negatif. Ada kan? Nggak mungkin sih. Uangnya dari mana nanti? Iya makanya. Iya ya. Benar juga ya. Atau enggak spesifik misalnya cash in cash in cash in sama cash out dari operasional. Nanti misalnya negatif nih dari operasional, berarti ditambahnya dari pendanaan gitu. Hmm, Dengan utang misalnya, ini selintas saja kepikiran. banyak sih Bu. Kayak gitu. Iya maksudnya kalau secara cash inflow operasional lebih Oh, besar, lebih kecil dari cash out operasional misalnya. Berarti kan negatif tuh, artinya si perusahaan itu memenuhi cash out atau enggak cash outnya total tapi cash innya dari operasional, berarti yang dibiayain dari cash in operasional itu hanya sedikit, sedangkan perusahaan butuh cash out yang banyak. Nah berarti kalau negatif itu kan ada kemungkinan negatif karena cash in dari operasionalnya lebih kecil daripada kebutuhan kas secara keseluruhan gitu. Ngambilnya dari mana ya, berarti dari pendanaan, misalnya utang atau enggak apa namanya ngeluarin saham gitu misalnya. Cuman untuk identifikasi cash in operasionalnya nggak tahu, nah ibu belum cek di laporan keuangan ya. Bu nanti saya tanya lagi deh Bu. Kayak udah ada gambaran ya Bu. Ya udah, ya udah ditutup aja ya. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, makasih Bu.